Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda, beri kami pengertian sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk hidup sebagai orang yang dikasihinya bersama-sama dengan beberapa tokoh. Yang pertama ada Maria, kemudian Yohanes, Paulus. Bacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, tapi nanti dibaca di rumah. Kita akan membaca ayat yang ke-18 saja. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau tema Paskah tahun ini sebenarnya adalah menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah, menjadi manusia yang dilewati. Dilewati apa? Dilewati oleh kematian. Dilewati atau melewati kematian. Karena Yesus yang melakukannya. Nah, menjadi manusia Paskah, satu hal yang kita pelajari hari ini adalah hidup sebagai orang-orang yang dikasihinya. Hidup sebagai orang-orang yang dikasihinya. Ada 3 tokoh. Tadi yang sudah dibaca Maria, kemudian Yohanes, dan Paulus. Yohanes ada beberapa firman, potongan-potongan beberapa firman yang menyatakan bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yang kemarin Jumat, nggih. Yesus berdiri di salib, kemudian di bawahnya ada orang-orang yang dikasihinya, dan Yohanes menuliskan ketika melihat ibu dan murid yang dikasihinya ada di sampingnya, Yohanes ngomong dirinya itu. Kemudian 20 ayat 2, Yohanes 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi ketika Maria pagi-pagi, benar kebiasaan Palestina adalah mengunjungi makam setelah 3 hari mayat dibaringkan. Minggu pagi, karena Tuhan Yesus meninggalnya hari Jumat. Hari ketiga itu mereka baru mengunjungi. Karena kalau hari Sabat mereka nggak boleh ke makam. Yang pertama, pergi ke makam nggak boleh hari Sabat. Yang kedua, 3 hari itu pandangan orang Palestina adalah ketika mayat terbaring 3 hari masih seliweran di situ. Tapi setelah hari ketiga mayat rohnya akan pergi. Pergi soalnya apa? Soalnya tubuhnya wis rusak, dadi rohe ora iso bali ning nggon awak iku mau gitu. Pandangan Palestina begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian si Maria itu mikir, "Lah, kok kosong? Kok mayite Gusti Yesus gak ono?" gitu. Dicuri, curi siapa sing nyuri? Wong Yahudi banget ya. Kok ya benci pol karo Gusti Yesus begitu. Pikirannya Maryam begitu, sehingga Maryam larilah pulang ke rumah nemoni murid yang dikasih Yesus dan Petrus. Yohanes dan Petrus lari ke makam.
Sekarang mari kita berbicara tentang murid-murid yang dikasih Yesus, Maria, Yohanes, dan Paulus. Yohanes, dia murid yang dikasihi Yesus, begitu kan? Apa namanya? Ungkapannya si Yohanes, dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Seperti tadi saya baca ada 4 ayat yang mengatakan. Dan ketika Yohanes datang ke kuburan, dia nggak langsung masuk, tetapi dia ada di pintu dan dia melihat ke dalam. Yang dilihatnya itu morine, kain kafannya itu kelipat, sudah terlipat begitu. Dan kalimatnya, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus, Yohanes menganggap dirinya murid yang dikasihi Yesus itu, dia melihat kain kafan itu terlipat dari luar, melihatnya, dan ia percaya. Dia merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia melihat bekasnya tok loh ya, bekas dari kain pembungkus tubuhnya Tuhan Yesus, dia percaya itu. Jadi karena dia merasa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya dia percaya meskipun yang dilihatnya itu bukan mayatnya Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi bekasnya pun dia sudah percaya. Itu Yohanes. Nah, Maria, siapa Maria? Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus? Maria itu orang yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Menurut cerita tradisi, Maria itu adalah Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Jadi pikiran Maria itu, karena Maria mengasihi Tuhan Yesus, pikiran Maria kuwi ya kabeh-kabeh Gusti Yesus. Isu-isu sing dituju begitu. Kira-kira menurut peraturan Yahudi dia sudah boleh menengok makam, sudah kehitung hari ketiga dia langsung lari ke makam. Ketika dia bertemu dengan makam yang sudah kosong, ya wes mewek-mewek lah dia. Karena apa? Karena dia merasa Yesusnya benar-benar hilang. Kalau kemarin mati, tapi nek mati kan makamnya bisa dijenguk, pikirannya begitu. Tetapi ketika kemudian mayatnya pun hilang, ya sudah hilang, sudah harapannya. Kenapa? Karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Maria yang sangat mengasihi Tuhan Yesus menjadi orang pertama yang bertemu Tuhan Yesus. Nah, setelah dia tidak bertemu dengan mayatnya Tuhan Yesus, dia protes, Bapak Ibu Saudara. Protesnya apa? Protesnya sama orang yang ditemuinya. Nah, orang yang ditemuinya ketika itu adalah orang yang dianggap dianggap penjaga makam. Dia bilang, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Loh, anggap pergi Maria. Wedok, tapi kok nantang uang. Kayak nantangin ngomong, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambilnya, katakan di mana Tuhan menyembunyikannya. Nanti biar aku yang mengambilnya. Kuat piye gendong Gusti Yesus. Kalau kita pikir Maria ini konyol. Supaya aku dapat mengambilnya, lu nantang dek nih. Tapi kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena Maria merasa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan
Kata orang, kasih itu melampaui batas kekuatannya. Lautan akan kuseberangi ngono ya. Gunung akan kudaki gedes tenan. Maria begitu. Katakan Tuhan, di mana Tuhan menyembunyikan mayat guruku, mayatnya dia. Biar nanti ku ambil gitu. Maria begitu dan kalau kita melihat di dalam fakta kehidupan kita memang begitu. Ada banyak hal di mana kasih bisa melakukannya padahal nek dipikir-pikir ya ora masuk akal. Kok gelem ya wong ngampuni ndekne? Kayak gitu. Padahal ndekne iki pecicilane kok ngono ali banget, wis dikhianati berkali-kali, isih diampuni begitu kan? Ibunya teman saya diselingkuhi sama suaminya. Sejak teman saya itu SD kelas 6 sampai teman saya kuliah selesai, sampai ibunya meninggal itu ya di akhir-akhir semester, berarti semester 8. SD kelas 6, SMP SMA 6 tahun tambah 4 10 tahun. 10 tahunan itu dia selalu menunggu suaminya pulang, padahal dia tahu kalau suaminya itu buka bengkel di perempatan lain, umpama kalau di sini perempatan Ngawen sana atau mana Pudak. Dan di sana dia bersama dengan perempuan lain yang usianya tidak berbeda jauh dari anak barepnya. Anak barepe umurnya 12 tahun, kelas 6. Si istrinya itu 14 kalau enggak 15 tahun usianya, istri mudanya. Tapi dia mengampuni, kerene nek aku ya wegiah banget iki. Lah opo? Lah wis koyo ngono nek balik ngono kuwi isih digaweke wedang, isih diladeni begitu. Kenapa? Karena dia mengampuni. Sampai akhirnya dia mati sih. Si ibu ini meninggal dan si bapak enggak kembali. Jadi cintanya dan pengampunannya dibawa sampai mati sama ibu ini. Itu keren. Nah, ada banyak hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh orang karena cinta. Itu yang dilakukan oleh Maria. Maria mengasihi Tuhan Yesus. Dia sampai memecahkan buli-buli berisi minyak narwastunya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Padahal buli-buli minyak narwastu itu mahal. Itu bisa menjadi simpanan seorang gadis untuk dipecahkan di kaki suaminya kelak ketika dia sudah menikah. Dan karena itu mahal banget, jadi ya seorang gadis biasanya cuma punya satu buli-buli itu untuk dipecahkan di kaki suaminya kelak. Jadi ketika Maria memecahkan buli-buli minyak wangi itu di kaki Tuhan Yesus, artinya dia sudah menyerahkan hidupnya wis entek. Sesuk ora bakalan iso nikah, minyak wanginya wis dipecahkan buat membasuh mencuci kaki Tuhan Yesus itu. Jadi dengan begitu Maria mengungkapkan cinta kasihnya yang besar. Kasihnya Maria. Karena Maria mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang besar, dia bisa melakukan hal-hal yang besar juga. Karena Yohanes tadi mengasihi, merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi Yohanes bisa percaya meskipun dia cuma melihat bekas kafannya Tuhan Yesus. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ada Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10 berbicara, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus mengatakan kalau ada kasih karunia yang menyertainya. Kasih karunia siapa? Kasih karunia Allah. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang menjadi penentang Tuhan Yesus nomor 1. Bahkan murid-muridnya pun ditentangnya habis-habisan, dibunuhnya habis-habisan. Dan dia minta surat, dia mencari surat supaya dia bisa membunuh orang dengan bebas. Orang Kristen, pengikut Kristus. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Sampai kemudian ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri, dan di situ dia merasakan dia dikasihi oleh Allah. Sehingga dia ngomong, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kerugian. Apa keuntungannya Rasul Paulus yang dulu dianggap keuntungan? Disunat pada hari yang ke-8. Terus Taurat ngelotok. Yang dianggapnya keuntungan baginya dulu, dia bisa melakukan hukum Taurat itu, dia mempraktekannya setiap hari, melakukannya setiap hari. Itu dianggap kerugian ketika dia sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Ada transformasi, ada perubahan besar dalam kehidupan Paulus. Yang tadinya Saulus jadi Paulus ketika dia bertobat. Yang tadinya mengejar-ngejar murid Tuhan Yesus, sekarang malah mengejar Tuhan Yesus sendiri. Itu ada perubahan hidup yang besar dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu, Yohanes, Maria, dan Paulus, mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus juga. Bagaimana dengan kita? Kita orang yang mengasihi Tuhan? Kita orang yang dikasihi Tuhan? Ya, kita orang yang dikasihi Tuhan. Oke, ya. Apa buktinya? Apa buktinya kalau Bapak Ibu Saudara itu dikasihi Tuhan? Buktine nek jenengan niku ditresnani karo Gusti Allah niku pripun? Bukti kalau Allah mengasihi saudara. Mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Iku umum iku kabeh wong ngrasa ngono kuwi, sing khusus sing Bapak Ibu merasa aku kuwi dikasih karo Gusti Allah tenanan. Lek ngasih piye yo aku ki ngene kayak gitu. Sing khusus sing jenengan rasa kayak khusus. Lah apa nang gereja nek ora khusus? Aku ditresnani karo Gusti Allah. Iya banget, aku ditresnani karo Gusti Allah. Saya sudah sering cerita. Aku ditresnani karo Gusti Allah. Iya, mbiyen dokter ngomong aku mati umur 4 tahun. Dokter ngomong, "Mbak, Pak, bawa pulang saja. Ini enggak mendahului kehendak Tuhan, tetapi anak ini paling lama akan bertahan selama 2 bulan." Sebabnya apa? Wetengku gede 190 mutere weteng itu 190-an, padahal dhuwure ra semeter lah, umur 4 tahun. Jadi nek anggo celana ki celanane bapak itu yang gede kayak gitu. Kuning kabeh raine, nek lungguh ki sembujung ki kudu sikile ngene, nek ora nglundung. Itu gambaran dulu saya. Sehingga ketika kami datang ke dokter, diperiksa, diambil darahnya, diperiksa, livernya wis parah, limpane wis bengkak, ame pecah menawa. Dokter bilang dia hanya cuma bisa bertahan selama 2 bulan, maksimal 2 bulan. Dokter bilang seperti itu, tapi ternyata 2 bulane kuwi tambah sedina saben dina tambah sedina genep pira? Genep sak wulan, dadi 3 wulan. Umurku saiki 40-an tahun. Dokter bilang pada saat umur saya 4 tahun dibilang garek 2 wulan, padahal saiki bonusnya 36 tahun. Dan itu masih kalau melek
isih ana bonusku ngono kan. Melek isih ana bonusku kayak gitu. Itu sebabnya kenapa saya ngomong Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Iya, sedikai urip. Itu kalau saya ditanya. Jadi kalau saya ditanya, Tuhan Yesus mengasihi jenengan? Nggih. Buktinya apa? Aku sedikai urip. Tekan seprene. Sakit kemarin juga pas suatu kali saya naik motor di Ngawen. Lurus, menggok mau ke Blora. Pas menggok itu tiba-tiba bis nyelonong. Bis iku wis gede. Nyelonong meh kayak kurang suwiti. Sampai dik. Lolos aku aja urip kayak gitu. Itu sebelum saya jatuh sama Tika di Singgahan. Beberapa hari sebelumnya lah. Setelah itu di Singgahan berangkat wis nabrak lolos balik tak baleni maneh sing tak tabrak kali ini motor mandek lah ya kurang ajar aku motor mandek tak tabrak terus jatuhnya ke kanan kan jatuh ke kanan sebelah kanan itu bis lewat tuh gitu Tika ngomong bu sidik meleh lo jakjane jadi sidik terus habis itu sinuse 2 tahun Bapak Ibu bayangkan mboten 2 tahun itu hidup dengan kepala sebelah sini tok. Yang sini mumet pol. Jadi nek diperhatikan matanya nangis terus sebelah ini karena sakit banget kepalanya sakit. Sampai saya mikir kanker poyo saking luarane. Ke mari saiki. Rak sida mati mari saiki. Jadi iya, nek aku ngerasa Gusti Yesus sayang aku. Iya, sayang aku sing dikai urip. Sayang aku atau Tuhan mau saya tobat yo. Pikirnya kayak gitu. Nah, tapi kendati saya merasa dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sering protes. Kuwi lho eleke. Protesnya apa? Umur 24, lulus kuliah. Kan harapannya kuliah, bablas terus kerja kayak gitu kan. Terus dipanggil gereja. Enggak dipanggil, gagal. Sampai ping 9. Ping 9 niku mboten kok panggilan sedina, sesuke dipanggil meneh gagal meneh. Ora, prosese kuwi ana sing 3 wulan, ana sing 4 wulan, ana sing 3 wulan, ana sing 4 wulan, ana sing setengah tahun, ana sing setahun tambah 6 wulan. Gagal. Pertanyaanku apa? Gusti ki sajane tresno aku ora? Ngono. Jadi sudah lupa dengan lupa kalau Tuhan masih ngasih urip, berarti ya Tuhan masih mengasihiku. Lupa karena apa? Karena gagal ditolak terus. Nah, jadi kalau pertanyaan khusus nanti bertanya pada diri masing-masing nggih teng dalem. Karo ngaca ya kena ora apa-apa. Jane aku ki wong sing ditresnani Gusti ra to? Masing-masing kita. Masih layak atau tidaknya Tuhan yang melayakkan. Tetapi Tuhan ngomong di satu ayat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Itu pegangan saya. Jadi ketika saya merasa down dan tidak dikasihi, Yesus ngomong kok, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihimu. Awet dene ko sira iku aji ana ing paningal ingsun tuwin mulya, tuwin ingsun asih marang sira. Keren kan? Yesus keren lho, nresnani kula, kita. Nah, wong nek wis ditresnani karo Gusti Yesus, Bapak Ibu kalau mengasihi orang, terus orang yang dikasihi Bapak Ibu itu jelei, apa yang panjenengan buat? Jarke. Bar kuwi terus gak lah ditresnani meneh gitu kan. Lah, apa mau diembarke karo Gusti Yesus?
Apa mau nggak dikasih oleh Tuhan Yesus? Kalau kita menjadi orang-orang yang berperilaku jelai di hadapan Tuhan. Apa meneh nyelingkuhi Gusti? Halah. Dumbarno kaya nabi. Ada satu nabi yang hidupnya menjadi gambaran Allah yang mengasihi umatnya. Dia disuruh beristri, tapi istrinya itu WTS. Jadi Nabi itu disuruh ngomong sama orang Israel. Gusti Allah ki lho tresnane kowe, wong Israel sing kaya WTS. WTS iku wanita tunasusila. Orang di susila lah ya, selingkuh, ora selingkuh, menjual diri ding. Nah, Israel itu digambarkan sama Allah, bangsa yang suka menjual dirinya, menjual hatinya ke dewa-dewa lain, mengasihi, mencintai dewa-dewa lain daripada Allah. Tapi Allah tetap mengasihi. Selama kita masih hidup berarti kita masih dikasihi oleh Allah. Kita masih dicintai oleh Allah, dicintai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita masih dicintai, masa kita nggak mau membalas cinta kasih Allah? Sekarang apa jawaban kita? Apa kita mencintai Tuhan? Apa kita mengasihi Allah? Mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Perilaku apa yang kita lakukan? Kita mengasihi Tuhan Yesus masih hidup sebagai orang-orang jelai dengan mulut yang jelai. Mulutnya awake dhewe niku mulut sing jelai kadang-kadang mureng terus. Sapa ya? Itu terus itu mulut. Kalau kita dikasih Allah, apa hati kita juga hatinya yang jelai? Hatinya sing jelai kuwi bosok ya. Wong gak pengarani ngono kan, hatine bosok ngono kene. Hati sing paling jelai hati sing bosok. Nah, apakah hati kita masih tetap menjadi hati yang bosok? Tuh. Perilaku kita, tangan kaki kita apakah juga tangan kaki yang tidak memberlakukan kasih kepada orang lain? Sebagaimana kita mengasihi Allah. Mari kita tanya, mari kita renungkan, mari kita rasakan dalam kehidupan kita sendiri-sendiri seperti apakah cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima, dan seperti apakah cinta kasih yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami sebagai penyataan hidup kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih dan mohon pimpinan tangan-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.